Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang sangat kami hormati, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sangat kami hormati, pertama kali atas nama satu Mustasar NU Jawa Timur, ketuanya saya, se-Indonesia wakilnya saya, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat saya, dua-duanya ini boleh dikatakan ya anak buah saya. Saya terima kasih banget atas ya usaha Bapak Ibu sekalian di Malaysia yang begini ramainya. Saya tidak sangka-sangka kok sampai ada begini acara yang ramai sekali. Atas nama pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat dan penasihat NU Indonesia, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan hanya bisa mendoakan mudah-mudahan yang kumpul di tempat ini besok masuk surga semuanya. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, nomor dua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena acara seperti ini saya tidak bisa membantu apa-apa, hanya datang, tidak bisa membantu apa-apa, hanya bisa membantu mendoakan saja. Ya bagaimana sudah tua, sudah umur 70 seperti saya, dikira masih muda, padahal itu murid saya tua-tua tadi itu. Loh kok kelihatan sudah tua-tua, jenggotnya putih kabeh. Ada itu rata-rata murid saya tahun 77-80-an dulu. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, sebetulnya saya ini seperti saudara di Malaysia ini. Saya hampir ya tiap-tiap beberapa bulan ke Malaysia, 3 bulan ke Malaysia. Saya banyak usaha-usaha yang ada di Malaysia. Kayak saya ini ketepaan koncone Anwar Ibrahim, ya saya ini orangnya. Jadi saya ke Malaysia ini dulu itu ketepaan. Ceritanya begini ya, Jogondo-gondo. Dulu Gofar Bapak punya anak namanya Sya'roni, jadi kepala bank seluruh Malaysia. Uang bank disuruh beli, dibuat beli kayu-kayu di Kalimantan yang bukan main luasnya. Kayu itu tidak laku-laku sampai 2 tahun. Saya uang bank Malaysia ini bingung tidak karu-karuan. Entah bagaimana ketuanya bank seluruh Malaysia, Sya'roni dulu anaknya Gofar Baba, datang ke Pondok Sunan Derajat suruh doakan. Ya didoai anak-anak itulah. Doa apa? Doa kunut. Lah kok ketepaan pulang dari Pondok Sunan Derajat, tanah yang bukan main, hutan yang bukan main di Kalimantan, laku spontan yang beli orang Korea. Itulah ceritanya. Seneng sekali Sya'roni. Sampai bilang pada saya waktu itu masih kesulitan uang, sekitar tahun 85. Saya mulai beli tanah, habis uang banyak sekali, utang saya banyak sekali. Sya'roni bilang, Pak Gofur, saya berhasil. Saya ingin bantu Pak Gofur, hutang Pak Gofur berapa? Saya bayar semuanya. Habislah utang saya yang banyak sekali waktu itu, sampai Pondok Sunan Derajat asalnya 1/4 hektar jadi 140 hektar luasnya. Semua tanahnya hutang, yang banyak bayar itu putranya Gofar Baba. Berarti Gofar Baba seperti saudara dengan saya mulai dulu.
Itu cerita nih, sampan tinggal mondok tok. Yang bayari tanah itu dulu sebetulnya namanya Sya'roni, saya yang sudah meninggal sekarang. Itu ceritanya Pondok Sunan Derajat bisa besar karena dibantu orang besar Malaysia. Putranya Gofar Baba waktu itu. Lalu Pondok Sunan Derajat bangun masjid. Masjid yang serba 9. Masjid itu waktu itu tahun 90-an habis 5 miliar. Saya hutang juga, enggak punya uang. Mungkin Bapak tahu masjidnya itu, yang bagus sekali itu di tengah-tengah pondok. Habis 5 miliar, uang enggak ada. Saya hutang lagi, orang Gresik, orang Bayat, 3 orang saya hutangi. Pak Gopur kalau sudah punya uang nyaur. Ya. Bagaimana? Loh ternyata dadaan. Waktu saya wayai nyaur, di Malaysia ada borongan jalan tol paling luas waktu itu tahun 90-an. Ada 48 orang yang merebut jalan tol di Malaysia. Salah satunya yaitu ada temannya Anwar Ibrahim. Waktu Anwar masih belum dalam hukuman. Temannya datang ke Pondok Sunan Derajat, suruh doakan supaya dia menang. Alhamdulillah temannya Anwar Ibrahim menang. Karena menang, saya ditanya, punya hutang berapa? 5 miliar, habislah hutang saya. Yang nyauri orang Malaysia. Itulah ceritanya, begitu itu saya sampai bisa besar Pondok Sunan Derajat karena kendel hutang. Yang nyauri orang besar-besar Malaysia. Sekarang sudah kaya Pondok Sunan Derajat, punya pabrik banyak sekali. Itulah ceritanya Pondok Sunan Derajat dekat dengan Malaysia. Bapak-bapak, Pondok Sunan Derajat pondok tertua di Indonesia. Pondok Sunan Derajat dibangun tahun 1460-an, sudah umur 600 tahun. Pondok Jombang baru 100 tahun, Pondok Sunan Derajat sudah 600 tahun. Pondok Sunan Derajat itu satu-satunya peninggalan Wali Songo yang masih ada. Wali Songo yang paling Wali Songo dulu bikin pondok jumlahnya 9, tapi yang 8 sudah habis. Tinggal kuburan. Satu-satunya yang asli belum dipindah ke tempat yang lain. Jadi tinggal Pondok Sunan Derajat. Itulah. Banyak orang-orang Malaysia mondok sana, tapi sayang yang mondok sana yang beling-beling itu. Rata-rata orang Malaysia mondok di Pondok Sunan Derajat. Itulah ceritanya Pondok Sunan Derajat. Nah, bagaimana dengan NU? Ceritanya begini ya tentang NU, yaitu sebelum Kanjeng Nabi lahir, itu di Arab itu udah pecah menjadi 2, Bani Hashim, Bani Umayyah. Itu rebutan Ka'bah mulai Kanjeng Nabi belum lahir, sudah perang enggak karuan Bani Hashim, Bani Umayyah. Bani Hashim, Bani Umayyah rebutan Ka'bah. Kanjeng Nabi itu Bani Hashim. Sebab itu Kanjeng Nabi yang mungsuh itu dari Bani Umayyah. Perang Badar Bani Hashim, Bani Umayyah. Perang Uhud Bani Hashim, Bani Umayyah. Sama orang Arabnya. Kanjeng Nabi meninggal diteruskan Abu Bakar, Bani Hashim. Ceritanya panjang, tidak usah saya ceritakan Bani Hashim Umayyah. Abu Bakar meninggal diganti Umar, Bani Hashim. Lah setelah Umar meninggal diganti Bani Umayyah, diganti Utsman Bani Umayyah. Jadi Utsman itu Bani Umayyah. Sebab itu Utsman dibunuh orang Islam sama Islamnya. Mulai eker-ekeran, rebutan kekuasaan karena waktu zaman Sayyidina Umar jadi penguasa, tidak ada negara terluas di dunia itu melebihi negara waktu Sayyidina Umar jadi presiden. Hampir 3 benua dikuasai semuanya. Utsman meninggal diganti Sayyidina Ali. Ini jadi NU nanti itu, khususnya itu Wotan ya. Yang banyak mondok di Sunan Derajat wong Wotan. Itu. Jadi Sayyidina Utsman meninggal diganti Sayyidina Ali, Bani Hashim lagi. Gara-gara itu waktu Sayyidina Ali berubah, perang Islam podo Islami antara yaitu Sayyidina Ali dengan grup dari Bani Umayyah. Sayyidina Ali meninggal dibunuh orang Islam.
Itulah orang Arab paten-patenan tok itu yang jadikan nanti Islam paling banyak itu Jawa. Sayyid Ali meninggal diganti Muawiyah. Awas sama udah hafal orang NU itu. Muawiyah waktu jadi presiden proyeknya melarang baca Sayyidina. Pokoknya semua anak apa itu orang-orang Bani Hasyim disingkirkan. Muawiyah kaya raya, meninggal diganti anaknya Yazid bin Muawiyah. Waktu Yazid jadi presiden, proyeknya membunuh anak cucu Nabi. Semua anak cucu Nabi dibunuh semuanya. Sayyidina Hasan, Masya Allah, yang begitu waktu akhirnya Nabi sholat zuhur ditumpaki di gulunya, Sayyidina Hasan numpak di gegernya, Sayyidina Hasan diracun meninggal dunia. Anak cucu Nabi, putune kanjeng Nabi itu, Sayyidina Hasan dipotong kepalanya, diacung-acungkan. Ini perbuatan yang memalukan dunia. Di Indonesia enggak kira mentolo, putune Pak Harto kok ketok gulune diacung-acungno, Sayyidina Hasan diacung-acungno. Sama Islamnya. Gitulah ceritanya. Ceritanya begini. Untuk politik, yang politiknya membujui al-harbu qidatun, politik selalu membujui. Untuk membunuh semua anak cucu Nabi, dijanji oleh Yazid bin Muawiyah, anak cucu Nabi suruh kumpul, nanti akan dijadikan orang besar-besar. 81 yaitu di Karbala, anak cucu Nabi kumpul 81 jumlahnya. Masya Allah, waktu anak cucu Nabi kumpul di Karbala, 81 anak cucu Nabi dibantai semuanya, diketok-ketok gurune, diacung-acungno, dan yang memalukan Sayyidina Al-Husain dipotong kepala, diacung-acungno. Itu sama Islamnya. Yo karena inilah, gara-gara inilah Gusti Allah muring-muring. Sampai sama tak kandani, kalau sama sudah mulai tahu gaib-gaib, sing ngebeki swarga itu orang Indonesia. Buktikan besok kalau tidak percaya sama saya sama Sudin. Yang memenuhi swarga itu besok orang Indonesia. Indonesia Islam terbanyak di dunia. Yang ngebeki swarga itu nomor 2 wong Jawa. Sama titeni besok sing ngebeki swarga wong Jawa, bukan orang Arab, bukan orang Malaysia. Yang ngebeki swarga itu di besok itu Jawa Timur. Jawa Timur penduduknya terbanyak di Indonesia, hampir semuanya Islam. Orang Jawa Timur yang ngebeki swarga itu orang Kabupaten Lamongan. Bagaimana? Karena Lamongan itu Islamnya terbanyak di dunia. Nomor 2 se-Indonesia kabupaten terbanyak Kabupaten Lamongan, bukan Gresik. Besok yang ngebeki swarga itu adalah Kecamatan Paciran. Buktikan besok. Kenapa begitu? Karena di Kecamatan Paciran ada peninggalan Wali Songo satu-satunya yang masih ada, yaitu Pondok Sunan Derajat. 100% orang Paciran Islam. Meskipun kebagi jadi 2, ada NU, ada Muhammadiyah, balapan. Oh, enggak usah mbak kasih tuh. Loh, kenapa begitu ceritanya begini ya? Waktu pembunuhan di Karbala itu ada cucunya Nabi yang masih kecil, namanya Ali Zainal Abidin, masih umur 8 tahun. Ali Zainal Abidin itu dengan ibunya, mari. Ali Zainal Abidin itu dengan ibunya yang kurus sudah mau meninggal dunia. Yang disuruh membunuh Ali Zainal Abidin yang baru umur 8 tahun, gak tego, gak mentolo begitulah. Lalu Ali Zainal Abidin itu dilarikan, waktu itu masih umur sekitar 8 tahun. Dibawa ke Turki, saya dipanggil ke Turki, tadi malam saya dipanggil ke Turki. Saya insya Allah akan datang ke Turki karena ada urusan ini. Semalam saya bukan dengan Anwar Ibrahim, saya diajak ke Turki. Nah, di Turki itulah cucu Nabi yang tinggal 1, semua dibunuh. Yang bunuh siapa? Bani Umayyah. Lalu oleh Sultan Muhammad, cucu Nabi yang masih kecil seperti anak Emoto ini, umur 8 tahun.
diramut sembuh, disingit no karo orang Jawa di Rusia di desa namanya Samarkand. Di Samarkand itulah, sama harus tahu Samarkand, besok-besok kapan sana. Cucu Nabi. Saya dengar orang NU kalau tahu ceritanya ber-NU bodoh. Yang bicara penasihat NU se-Indonesia, ya saya ini orangnya. Dengarkan, oh NU itu asalnya dari apa? Ya. Waktu itu Ali Zainal Abidin disingitno di perbatasan Rusia namanya desa Samarkand. Samarkandi itu. Disitulah Ali Zainal Abidin punya anak lagi, punya cucu lagi. Cucunya Ali Zainal Abidin namanya apa itu? Ikut kapalnya Cheng Ho, namanya Syekh Jamaluddin. Ikut kapalnya Cheng Ho masuk Pulau Jawa. Waktu kerajaan Mojopahit pelabuhannya masih di Tuban. Syekh Jamaluddin itu harus tahu satu-satu cucu Nabi yang masuk Pulau Jawa pertama kali. Di Arab habis bilang Sayyid, saya syuting tidak bisa bicara kok bisa Sayyid sama itu dari mana? Oh yang Sayyid yang rata-rata itu orang Jawa. Saya tahu ceritanya lengkap, punya bukunya itu. Sampai saya ambil di negara Belanda sana, bukunya semua diambil Belanda dulu itu. Sama harus tahu, Syekh Jamaluddin itu bikin rumah di Tuban, di Kecamatan Jatirogo, Desa Jambi. Tiap hall pasti saya. Hallnya tanggal 15 Ramadan, tanggal 15 Sakban. Itu pesarian anak cucu Nabi yang pertama kali masuk Pulau Jawa. Nama siapa namanya? Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin nurunkan banyak orang sampai Tuban, Rembang. Itu Bojonegoro anak cucu Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin punya anak diantaranya Ibrahim As-Samarkandi, tahu di timurnya Tuban. Punya anak sampai Lamongan, sampai Gresik. Ibrahim As-Samarkandi punya anak banyak, diantaranya Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya. Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya nurun ke Madura, Pasuruan, Probolinggo, termasuk orang ini Kecamatan Panceng ini. Di antara adiknya Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya kawin dengan Raja Mojopahit terakhir Prabu Kertawijaya, Bri Kertabumi, lahirlah namanya Raden Fatah. Jadi Raden Fatah itu ibu dari Mojopahit, keliru. Ayah dari Mojopahit, ibu dari Kanjeng Nabi. Waktu Raden Fatah jadi raja, meneruskan Mojopahit, dirubahlah kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Waktu Raden Fatah jadi rojo, bikin pondok jumlahnya 9. Pondok yang jumlahnya 9 itulah ditugaskan untuk mengislamkan Pulau Jawa pakai damai, tidak seperti di Arab Saudi itu yang diteruskan oleh NU ini. Cara-caranya itu. Pondok yang jumlahnya 9 itu sayang, yang 8 habis, tinggal kuburan. Satu-satunya peninggalan Wali Songo yang masih ada tinggal Pondok Sunan Derajat, asli belum dipindah kemana-mana. Tapi itulah saya tugasnya paling berat di Indonesia, bahkan di dunia. Karena apa? Yaitu bagian keramut peninggalan Wali Songo satu-satunya yang masih ada. Wali Songo berhasil merubah dari Hindu Buddha 100% menjadi Islam tanpa perang. Orang Mekah itu masuk Islam karena kalah perang. Saya tahu kok. Orang Mekah itu mau masuk Islam karena kalah perang. Nah itu sejarahnya Bapak-bapak sudah hafal. Satu-satunya Pulau Jawa dari Hindu Buddha 100% berubah jadi Islam tanpa perang. Itu ceritanya begitulah sampai cerita jadi NU ini. Loh kenapa kok Wali Songo kok jumlahnya 9? Menurut ilmu perbintangannya dalam Al-Quran wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azim. Jawa itu kalau menurut abjadnya ja itu 3, wa itu 6, abjadun hawa. Abjad 3 tambah 6 berapa jumlahnya? Jumlahnya 9. Bapak itulah apa itu
Jawa itu harus bikin wali jumlahnya 9, NU bintangnya 9. Apa ikut-ikutan 9 karena Jo dan Wa itu jumlahnya 9. Semua kerajaan yang ada di Jawa mesti hurufnya jumlahnya 9. Yang jumlah 9 asalnya milik Pulau Jawa. Seperti Indonesia hitung berapa? 9, Pancasila berapa? 9, Mojopahit berapa? Siliwangi berapa? 9, Sriwijaya berapa? 9. Semuanya 9, Mojopahit jumlahnya 9, Singosari jumlahnya semua 9. Termasuk 9 apa? Malaysia 9 jumlahnya. Malaysia 9. Kurang 1 apa 9 itu? Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, itulah caranya dulu Wali Sembilan bikin pondok-pondok yang jumlahnya 9 bisa merubah Hindu Buddha tanpa gegeran menjadi Islam yang proyeknya harus sama teruskan, bukan pakai politik. Pondok Sunan tidak boleh ikut-ikutan politik. Pakai apa? Pendidikan. Caranya tiap ada susah-susah kumpul satu kampung diajak tahlilan. Ada senang-senang kumpul satu kampung diajak sholawatan. Itu caranya 9 wali dulu yang di Arab Saudi tidak ada. Begitulah ceritanya, garis besarnya, caranya begitu. Loh karena waktu mojo apa itu kerajaan Demak buyar, Indonesia rebutan tidak karu-karuan, supaya Indonesia jadi satu nusa satu bangsa, Gusti Allah datangkan Belanda. Belanda didatangkan untuk suatu nikmat bagi bangsa Indonesia. Kalau tidak Belanda tidak datang, tidak mungkin Indonesia dapat nikmat. Nikmat apa? Indonesia yang pecah belah jadi bukan main banyaknya kerajaan-kerajaan. Loh, setelah tahun 45 Belanda dikalahkan oleh Amerika, Indonesia menjadi satu nusa satu bangsa. Sebetulnya yang menjadikan Indonesia satu nusa itu Belanda. Belanda lari, dikejar-kejar oleh tentara dari Jepang, dari Amerika. Itulah, jadi alhamdulillah kalau Indonesia tidak dijajah Belanda, mungkin jadi kerajaan Gresik, kerajaan Bojonegoro, kerajaan Semarang gitu. Untungnya dijajah. Sekarang Indonesia itu Islam terbanyak di dunia dan caranya pakai pondok pesantren, dan sekarang dari Cina datang kiainya nomor 1. Amerika, sampai saya diundang ke Amerika untuk ingin merjuangkan Islam seperti di Pulau Jawa. Jadi sekarang di mana-mana ingin niru Pulau Jawa, tidak usah ikut partai politik. Partai apa saja silakan, yang penting tugas sampean semuanya kalau bisa niru pondok pesantren, bikin pendidikan Islam di seluruh Indonesia, kalau bisa di Malaysia. Yang pakai damai. Bagaimana orang Malaysia kecil-kecil bisa baca Al-Quran, doanya wudhu, doanya sholat. Tapi kalau bisa seperti di Indonesia pakai ibtidaiyah. Sekolahnya ikut pemerintah tapi yang diajarkan agama. Masya Allah kalau itu bisa nanti dikembangkan pelan-pelan di Malaysia. Saya temannya orang besar-besar Malaysia itu saya. Nanti boleh asal damai, tidak usah kere-keran. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti kalau bisa akan menjadikan orang Malaysia besok seperti Pulau Jawa. Menui surga. Itulah cerita garis besarnya asal usul NU yang sekarang dilantik di sini, asal usul Pondok Sunan Derajat, yaitu ceritanya hanya begitu, itu garis besarnya. Mungkin